Shalom, shalom, selamat pagi Indonesia. Henny dari New York menyapa Anda semua yang ada di Indonesia, juga teman saya yang ada di New York saat ini, Ibu Erika, ya bersama-sama kami saat ini. Juga selamat sore buat kita ada di New York ya, dan buat Bu Murni ya, sudah jam 1 malam ya di Jerman. Selamat menjelang pagi ya di sana. Wow. Luar biasa, saya percaya pada pagi hari ini kita sangat diberkati ya Bapak Ibu ya. Mari kita bersatu hati di dalam doa sebelum kita mulai ibadah renungan pagi hari ini. Saya akan memimpin. Mari silakan mari kita berdoa. Maha besar Engkau Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk saat ini. Kalau kami ada saat ini adalah kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sudah sepatutnya Bapa, kami kembalikan syukur dengan sikap kami beribadah kepada Engkau. Bapa, ajar kami untuk selalu sekutu dengan Engkau, mampukan kami Bapa untuk menanggalkan seluruh kedagingan kami, kemalasan kami ya Bapa. Biarlah Bapa kami selalu ada di dalam hadirat-Mu. Kami percaya renungan pagi hari ini Sema Adonai, Bapa akan memberkatinya karena kami percaya siapapun yang mendengarkan siaran kami, dan baik kami yang ada di Zoom Sema Adonai, kami akan diberkati. Terima kasih Bapa, dan kami percaya berkat-Mu atas Ibu Suryani di dalam nama Tuhan Yesus. Dia yang akan menyampaikan renungan pagi hari ini. Engkau akan memberkati dia lebih lagi Bapa. Dan kami percaya persiapannya renungan pagi kami hari ini dengan tema hidup dalam kasih itu akan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala puji syukur, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Ada amin ya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu dimanapun Anda berada saat ini, Anda mengatakan amin bersama-sama kami. Baik Bapak Ibu, mari kita mendengarkan pujian pertama dari Ibu Murni Brandes. Nama nyanyinya adalah judulnya Tuhan Selalu Menolongku. Dipersilakan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selain
peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin, amin. Pujian ini mengatakan Tuhan selalu menolong kita. Anda yang tidak setia pun, Tuhan selalu menolong Anda. Kenapa? Anda yang tidak baik pun, yang tidak tahu mengucap syukur pun, Tuhan masih memberikan matahari bersinar kepadamu. Tuhan masih memberikan nafas kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memiliki sikap yang baik. Kita tahu beribadah yang benar, kita haus akan Tuhan, kita mencari Tuhan. Walaupun kita ngantuk, saya percaya Bapak Ibu pada saat ini, mungkin yang nggak biasa bangun pagi, ini adalah satu tantangan buat Bapak Ibu untuk bangun pagi ya. Nah, saya mengucap syukur hari ini. Saya percaya Bapak Ibu akan menerima berkat dari Ibu Suryani. Nah, kepada Ibu Suryani kita mempersilakan menyampaikan kebenaran firman-Nya. Silakan Bu. Iya. Halo, shalom. Shalom Ibu. Selamat pagi semuanya. Ya, pagi juga. Tuhan ya. Hari ini kita akan belajar hidup dalam kasih. Dan pembacaan kita, mari kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7, sebenarnya sampai 21. Saya akan baca ayat yang ke-7 sampai ayat 10 aja dulu, nanti baru kita lihat satu persatu ya. Bapa, kita doa Bapa, kami serahkan sekali lagi waktu ini, jam ini ke dalam tangan Tuhan, pakai hamba urapi,
supaya lewat kebenaran firman Tuhan ini betul-betul kami dapat diberkati, dan kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku. Pakai hamba urapi dengan kuasa berfirman Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, pada hari ini kita akan belajar ya dengan satu topik hidup dalam kasih. Dan kita tahu bahwa ada banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi di dunia ini oleh karena kita kehilangan kasih. Tahukah saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yang pertama kali hilang itu adalah kasih. Kenapa, saudara? Karena sumber kasih itu telah terputus dari manusia. Alkitab mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Jadi, dari mana awal ketakutan, kebencian, pertikaian, konflik, dan sebagainya, itu diawali ketika manusia jatuh dalam dosa. Manusia pertama jatuh dalam dosa karena pemberontakan mereka, sehingga hubungan mereka terputus dengan Tuhan. Nah, sejak itulah terjadi ada konflik-konflik, ada permusuhan di dalam hati manusia. Oleh karena apa? Yang pertama, karena manusia terpisah dengan Allah. Nah, karena manusia terpisah dengan Allah, manusia juga terpisah dengan dirinya sendiri dan terpisah dengan orang lain. Karena sejak dari itu terjadilah konflik-konflik, dan kita melihat satu hal yang sangat tragis sekali adalah Kain membunuh adiknya. Terjadi pembunuhan di dalam keluarga daripada Adam dan Hawa. Nah, saudaraku yang kekasih, Alkitab mengajar kita pada pagi ini, yaitu dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat mulai dari ke-7 sampai 10 saya bacakan. Perikopnya, Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal di dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, saudaraku yang kekasih, Alkitab mengajarkan kepada kita, kita harus saling mengasihi. Apa alasannya kita harus saling mengasihi? Mari kita melihat, sebab kasih itu berasal dari Allah. Jadi sekali lagi, kasih itu berasal dari Allah. Nah, orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, kita sudah menerima kasih Allah itu. Bahkan kasih Allah itu telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Mari kita baca di dalam Roma. Ya, kita baca di dalam Roma pasal yang kelima. Kita baca Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima. Di sini dikatakan Roma pasal 5 ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita adalah orang-orang yang dibenarkan, dan Alkitab katakan Roh Kudus telah mencurahkan. Jadi kasih Allah itu bukan setitik-setitik diberikan ke dalam hati kita, tetapi telah dicurahkan ke dalam hati kita. Jadi kasih Kristus itu adalah dicurahkan, dan ini adalah buah daripada Roh Kudus. Jadi dengan kata lain, orang yang sudah diselamatkan, orang yang telah mengalami kelahiran baru, kasih Allah itu sudah dicurahkan. Kasih Allah itu sudah ada di dalam hatinya, dan sekarang hanya tinggal diaplikasikan. Potensi kasih dan kasih itu yang berasal daripada Allah, kasih sejati yang berasal daripada Allah itu telah dicurahkan ke dalam hati kita. Dengan kata lain, bahwa setiap orang percaya kita sudah memiliki kasih ilahi itu. Dan sekarang bagian kita mempraktikkan
praktekkan itu dalam kehidupan kita. Ada tindakan Allah, ada tindakan kita. Ada bagian Allah, bagian kita. Bagian Allah lewat Roh Kudus telah dicurahkan dalam hati kita. Dan sekarang bagaimana kita mengaplikasikan kasih itu ke dalam hati kita, ke dalam hidup kita, ke dalam komunitas kita, dalam lingkungan kita. Nah, saudara yang kekasih, memang ada 4 macam kasih di dalam bahasa Yunani. Yang pertama itu adalah agape. Agape itu adalah kasih ilahi, kasih yang walaupun, ya, kasih yang walaupun. Jadi walaupun kita bejat, walaupun kita ini berdosa, walaupun kita harusnya dihukum, tetapi Allah mengasihi kita. Bahkan dia rela mati berkorban untuk kita. Nah, itu adalah kasih agape, kasih yang tanpa pamrih, ya, kasih yang betul-betul kasih ilahi. Nah, saudara, kita punya potensi akan hal itu karena Roh Tuhan sudah ada mencurahkan itu ke dalam hati kita. Dan kemudian kasih persaudaraan, kasih pilia, kasih persahabatan, ya, kasih persahabatan itu pilia. Kemudian kasih karena hubungan darah itu adalah storge. Dan kemudian kita lihat lagi kasih pilia, kasih persahabatan, storge, kan kasih eros. Ada 4 kasih eros. Eros itu adalah hubungan suami istri, kasih antara wanita dengan pria, itu cinta, ya. Nah, saudaraku yang kekasih, yang Tuhan ingin bahwa kita juga mau mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kita. Kita melihat yang pertama, kenapa kita harus saling mengasihi, hidup dalam kasih, sebab Allah, sebab kasih itu berasal dari Allah. Jadi dengan kata lain, kita sudah menerima kasih itu di dalam Roh Kudus. Sudah ada kasih Allah tinggal di dalam hati kita. Dan setiap orang mengasihi lahir dari Allah. Dan yang kedua, kasih itu memang berasal dari Allah. Dan yang kedua, karena kita sudah lahir dari Allah. Karena kita sudah dilahirkan kembali. We are born in spirit. Kita dilahirkan di dalam Roh Kudus. Ya, kita dilahirkan di dalam kerajaan Allah. Jadi buah daripada Roh Kudus yang pertama itu adalah kasih. Dan kemudian kita lihat, dan karena kita mengenal Allah. Jadi yang pertama, karena kasih itu berasal daripada Allah, kita lahir daripada Allah, dan karena kita mengenal Allah. Oleh sebab itu kita harus hidup di dalam kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Saudara, kasih dunia itu, saya mengasihi kalau dia mengasihi saya. Saya memberi kalau dia memberi kepada saya. Tapi bagaimana kalau orang itu nggak layak dikasihi? Kalau orang itu telah melakukan banyak sekali kesalahan-kesalahan kepada kita. Di depan kita baik sekali, tapi di belakang itu menusuk. Dan kita tahu orang itu seperti itu. Dan apakah kita masih mau menerima dia? Apakah kita masih mau memaafkan dia? Nah, ini adalah pertanyaan besar. Nah, saudara, kita mau mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kita, menerima kita apa adanya. Dan itu memang tidak gampang. Tetapi tidak gampang itu bukan berarti tidak bisa. Pertanyaannya apakah kita mau atau tidak. Ketika kita katakan, Tuhan, aku mau mengasihi dia, aku mau menerima dia apa adanya, dan kuasa kasih yang sudah ada di dalam diri kita dan oleh kekuatan Roh Kudus memampukan kita untuk menerima kasih, menerima sahabat kita ini dengan kasih ilahi. Nah, saudara, kita lihat ini karena kita lahir dari Allah, karena kita mengenal Allah. Di orang-orang yang mengenal Allah itu adalah artinya kata mengenal ini bukan hanya sekedar kita kenal, kita tahu. Kata mengenal dalam Alkitab ini lebih daripada hubungan. Karena kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Karena kita memiliki satu persekutuan dengan Tuhan. Kita mempunyai hubungan secara pribadi dengan Tuhan. The more you closer to Him, the more you closer to each other. The more you love Him, the more you love to each other. Jadi semakin kita dekat dengan Tuhan, hubungan kita, semakin kita juga satu dengan yang lain dekat.
Dan semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita mengasihi. Jadi ingat sekali lagi, kasih itu berasal dari Allah. Dan kasih itu sudah dicurahkan ke dalam hati kita. Dan kemudian karena kita lahir daripada Allah. Dan karena kita mengenal Allah. Wah, luar biasa saudara. Dan kemudian kita melihat di sini sebab Allah adalah kasih. Jadi Allah itu adalah kasih. Dialah sang kasih itu sendiri. Ya, jadi ada 4 yang kita lihat di sini mengapa kita harus hidup dalam kasih. Yang pertama, kasih itu berasal dari Allah. Kemudian yang kedua, karena kita lahir dari Allah. Dan kemudian karena kita mengenal Allah. Dan yang keempat itu oleh karena Allah itu adalah kasih. Nah, sekarang bagaimana kita mengaplikasikan, menerapkan kasih itu. Menerapkan bagaimana hidup di dalam kasih itu. Kita melihat dari ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah mengasihi kita yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, kita lihat di dalam ayat yang ke-10 ini adalah itu kasih itu adalah mau berkorban, pendamaian. Saudara, ketika Tuhan Allah mendamaikan kita dengan dirinya, Yesus rela berkorban, dia rela menyerahkan nyawanya, dia rela saudara menyerahkan nyawanya untuk tebusan dosa-dosa kita. Jadi kasih itu memang rela berkorban. Ternyata saudara, kalau belum berkorban, kalau belum belum sakit rasanya ya dalam kita mengasihi itu belum kasih yang sejati. Kasih yang sejati pasti rela berkorban. Kita mau berkorban untuk apa saja. Kita mau rela berkorban dengan waktu kita, tenaga kita, bahkan harta kita. Ya, perhatian kita kepada Tuhan karena dia mengasihi kita, kita mengasihi dia. Dan begitu juga kita mengasihi orang lain. Ya, mengasihi orang lain dengan kasih daripada Tuhan yang rela berkorban. Apakah kita rela berkorban? Nah, kita setelah jatuh dalam dosa manusia itu ego. Ya, dan selalu untuk kepentingan diri sendiri. Selalu saya. Ya. Dan sulit bagi kita untuk melepaskan ego kita. Oke, saya mendahului teman saya. Saya mendahului. Oke, di sini ada satu, umpamanya ya, ada mungkin kita dapat pembagian hadiah atau souvenir, hal yang kecil-kecil saja ya, souvenir dan sebagainya. Ada 10 orang dan 10 souvenir, dan kemudian yang satu lagi nggak ada ya, lagi pergi, ada 9. Kemudian ada orang, udah deh yang satu ini saya aja ya. Jadi nggak peduli bagaimana keadaan orang di belakangnya, saudara. Jadi kita ini memang tendensi kita, kecenderungan kita selalu mau aku yang dahulu, aku yang dapat banyak, semua ya. Dan itu adalah kecenderungan kita. Nah, kita melihat di sini saudara bahwa Tuhan mau kita di dalam mengasihi juga itu termasuk menyangkal diri. Tuhan Yesus mau menyangkal dirinya. Ya, dia yang setara dengan Allah mau menyangkal diri, mau berkorban bahkan taat sampai mati. Supaya apa? Supaya saudara dan saya selamat. Itu bukti kasih Allah. Ada lagu I don't know why Jesus love me. Kita nggak mengerti bagaimana kasih Allah yang begitu besar. Jadi yang pertama itu bagaimana kita menyatakan bahwa kita mengasihi, kita rela berkorban. Kalau saudara dan saya mengasihi anak-anak kita, kita rela berkorban. Kita mau memberi. Dan yang kedua itu mau memberi. Bukan hanya berkorban tetapi memberi. Tidak ada kasih tanpa memberi, saudara. Apakah kita bisa memberi tanpa kasih? Bisa. Kita bisa memberi tanpa kasih, bisa sekali. Wah, saya mau ke panti asuhan, sebelum itu saya panggil dulu reporter, saya panggil dulu pos kota, ya orang-orang jurnalis, pos kota dan sebagainya, liput saya
supaya wow, luar biasa, saya ini orangnya pemberi, orangnya dermawan. Tapi semua orang tahu, dan Alkitab katakan kalau tangan kiri memberi, tangan kanan tidak boleh tahu. Tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak boleh tahu, saudara. Nah, kita melihat ini memberi. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga mau memberi kepada Tuhan. Memberi apa? Pertama, memberi hidup kita. Kita memberi waktu kita memberi seluruh hidup kita, dan yang kedua, kita memberi apa yang ada pada kita. Dan demikian juga, saudara, di dalam hal kasih, kita mau memberi. Nah, saudara, di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-16, 1 Yohanes pasal 3, 16, 17, 18. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jika kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita, termasuk tadi berkorban dan memberi. Dan kemudian barang siapa mempunyai harta dunia dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat hidup di dalam dirinya? Nah, kalau kita punya harta, kita punya sesuatu, saudara, dan kemudian kita lihat, tetapi kita menutup mata kita, dan akhirnya apa, saudara? Kita nggak mau memberi, ada banyak alasan. Sekarang banyak sekali ketika mau memberi ada bilang, dia itu pura-pura, dia itu memang pretending melakukan gitu supaya diberi. Nah, saudara, memang ada banyak penipuan-penipuan yang terjadi di dunia ini, sehingga kita akhirnya mencegah kita untuk memberi, ya, karena kita takut kita ditipu dan sebagainya. Dan saudara punya Roh Kudus. Saudara punya Roh Kudus. Roh Kudus itu akan menggerakkan kita untuk kita memberi, dan ketika Tuhan menggerakkan untuk kita memberi dan berkorban, lakukan. Dan kalau kita melihat orang-orang yang kita ada di sekitar kita hidup dalam kekurangan, tetapi kita ada memiliki sesuatu, saudara, tetapi kita menutup mata, bagaimana kasih Allah itu dapat dinyatakan dalam hidup kita. Saudara, kita tidak hanya memberi ketika ada banyak uang, justru ketika kita ada hidup apa adanya. Jadi pemberian itu bukan harus besar, ya, kita bisa memberikan waktu kita, kasih kita kepada orang yang ada di sekitar kita. Nah, saudara yang kekasih, saya justru belajar memberi dari apa yang ada pada saya, bukan menunggu banyak. Kadang-kadang anak saya bilang, emang mami lagi ada duit memberi? Saya bilang, enggak tunggu ada duit, tapi apa yang ada pada kita. Kalau Tuhan suruh. Ketika Tuhan suruh, saya kasih. Satu ketika ada orang datang ke rumah saya. Saya itu baru pulang dari rumah sakit, itu beberapa tahun yang lalu. Baru rumah sakit dan malam. Itu sudah jam 9:30 apa jam 10 malam. Ada seorang anak saya lagi belajar, ya, waktu itu anak saya masih SMA, jadi sudah lama peristiwa ini. Ada yang ketuk-ketuk pintu, dan kemudian setelah dibuka itu adalah seorang ibu yang pakai jilbab hitam-hitam, ya. Kemudian anak saya langsung ke kamar, mami, ada ibu pakai jilbab hitam, baju hitam, jilbab hitam, nggak tahu bawa plastik hitam. Oh ya, ya udah suruh masuk aja. Ya takut, ya masa takut, saya bilang gitu. Suruh masuk aja, mungkin ada perlu. Dan kemudian rupanya orang lingkungan, dan saya kurang begitu kenal dia, tapi dia kenal saya, ya. Rupanya tetangga nggak jauh dari situ. Dan kemudian dia bawa plastik, dia buka plastik itu, ternyata itu pakaian. Bukan pakaian bahan pakaian, ya, kain, ya. Kain untuk bikin pakaian. Dia bilang, ibu, saya butuh sekali dulu. Saya sudah pergi beberapa tempat di sana, ada teman-teman saya juga. Saya minta dibeliin. Tolong beli, Bu, ini harganya 100.000. Besok saya benar-benar harus bayar uang SPP atau apalah anaknya saya jual gitu, kurang ingat, ya. Jadi ini
Saya sudah beberapa tempat rumah, tapi nggak ada yang mau beli, Bu. Tiba-tiba nggak tahu gimana, kayaknya langkah saya dibawa ke sini, katanya. Oh gitu. Terus saya bilang, aduh, uang saya ini di kantong saya itu cuma 50.000, saudara. Bener-bener 50.000, karena di dompet saya bener-bener tinggal 50.000, karena saya sakit. 1 minggu lebih saya dirawat di rumah sakit. Saya bilang, Ibu, saya bilang, ini Ibu ambil aja. Cuman saya di dompet, saya suruh anak, saya bilang, ambil dompet Mami. Kemudian ini satu-satunya selembar-lembarnya yang ada pada saya. Tapi saya kasih aja sama Ibu. Ibu ambil aja kain ini, bawa aja. Dan ini saya kasih. Ibu, jangan gitulah Bu, Ibu ambil aja. Enggak, saya bilang gitu. Ini Ibu bisa pakai ini. Jadi ambil aja uang ini, saya kasih ini, uang ini kepada Ibu. Nah, saudara, dan akhirnya dia pergi, dan beberapa pas waktu lebaran, waktu apa, dia bawa makanan untuk saya ya, apa lauk-lauk, ketupat dan sebagainya. Jadi membina hubungan. Nah, saudara, kita melihat di sini justru ketika nggak ada sama sekali, cuman segitu-gitunya. Saudara, yang sangat luar biasa. Kebetulan karena anak saya PKL di satu kantor yang memang kantor Kristen ya, organisasi Kristen. Dan besoknya, Mami katanya, ini ada orang bawa amplop katanya, dan saya buka itu 500.000. Nah, saudara, bukan itu yang saya mau, bukan itu yang saya maksudnya, yang saya inginkan Tuhan. Mas, enggak sama sekali. Ketika saya memberi, dan saya memberi, tetapi Tuhan tahu, saudara. Jadi kita melihat di sini di dalam ayat yang ke 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Di dalam perbuatan dan di dalam kebenaran. Kebenaran, jadi kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita melihat di dalam Amsal. Coba minta tolong Ibu baca di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-27. Sebentar ya, saya cari dulu. Amsal 3 ayat 27 dan 28. Oke, saya 2, 3 dan 28. Ayat 23 berkata. Enggak, Amsal 3 ayat 27 28. 27, 28 berkata, ya begini, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok, akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Nah, itu ya, sudah ada jelas ya firman Tuhan. Udah, nanti deh besok saya kasih, besok tak besok ya. Jadi kita lihat apa yang ada pada kita. Nah, kita lihat kalau ada pada kita, kenapa kita menahan orang? Di sini dikatakan jangan menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerima kebaikan daripada kita. Jadi yang pertama, bagaimana kita mengaplikasikan kasih itu, menghidupi kasih itu dengan saling memberi satu dengan yang lain, saling peduli dengan satu yang lain, dan kemudian mau berkorban satu dengan yang lain. Kita baca kembali dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi patokan. Jadi patokan dalam kita mengasihi itu adalah kasih daripada Allah itu sendiri. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, tetap di dalam kita, Allah tetap di dalam kita, dan kasihnya sempurna di dalam kita. Wah, luar biasa. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Tetapi dengan saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kita lihat di situ kasih Allah sempurna, ya, sempurna di dalam kita. Dan
Sebab itu saudara, kita melihat, kita minta terus potensi, minta terus kasih itu ada dalam diri kita. Tuhan tolong saya, rasanya nggak bisa diterima orang ini. Orang ini nyebelin banget sih gitu ya. Orang ini kayaknya males saya dengan orang ini. Saudara, justru di situ kita harus minta. Kita mengaku Tuhan jujur, saya ini susah terima orang. Karakternya bikin saya jengkel, karakternya bikin saya nggak suka. Tetapi Alkitab mengatakan kepada saya harus mengasihi. Tahukah saudara apa yang mengubah seseorang? Kasih. Karena kasih Kristuslah ini yang mengubah saudara. Kasih yang walaupun seharusnya kita harus mati dihukum, harusnya kita ini benar-benar tidak bisa diterima. Tidak ada yang baik seorang pun tidak. Tetapi karena kasih inilah yang membuat kita bertahan dalam penderitaan. Kasih ini yang mengubah kita. Kasih ini juga yang membuat kita terus maju di dalam Tuhan. Karena kasih. Dalam masa-masa sulit dalam kehidupan saya, ketika saya rasanya mau give up, ada beberapa kali dalam pelayanan, dalam puluhan tahun saya melayani, Tuhan udah capek. Kayaknya hati saya, karena ada masalah dengan ini, dengan itu. Udah deh saya mundur aja. Kayaknya saya nggak mampu lagi untuk berjalan. Ketika sedang saya berpikir seperti itu, Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Seperti film ya, Tuhan itu menunjukkan bagaimana kasih karunia-Nya yang luar biasa. Dan akhirnya karena kasih itu, saya menangis dan Tuhan, saya bilang, saya belum ada apa-apanya. Dan kasih itulah yang memampukan saya untuk terus maju. Jadi kita lihat kalau kita berada di dalam kasih Kristus, satu dengan yang lain kita lihat kasih Allah itu sempurna di dalam kita. Wah, dialah yang akan menyempurnakan kasih-Nya kepada dalam hidup kita. Demikian kita ayat 13, demikian kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kepada kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia ini. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, ia tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Jadi kasih Allah ini yang memelihara kita dari waktu ke waktu. Jadi di dalam ayat yang ke-16 juga, ayat 16, ayat 15, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal Allah dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Jadi kasih Allah ini, jadi Dia mau supaya kita hidup di dalam kasih. Nah, tahukah saudara bahwa iman yang tertinggi, level iman yang tertinggi itu adalah kasih. Alkitab jelas mengatakan kalau tidak ada kasih semuanya sia-sia. Apapun yang di luar daripada kasih semuanya itu sia-sia. Bahkan saudara bisa menyerahkan hidup saudara dibakar dalam api sekalian berkorban. Tetapi kalau tidak ada kasih, kita semuanya sia-sia. Kita bisa berbahasa apa saja, bahkan berbahasa daripada malaikat-malaikat sekalipun. Tetapi kalau tidak ada kasih, semuanya itu adalah sia-sia. Dan kita melihat lagi di dalam ayat yang ke-17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kasih yang sempurna itu tidak ada ketakutan. Karena kita mengasihi Allah, karena kita dikasih Allah. Saudara, karena kita tahu bahwa kita dikasihi. Dan kita mengasihi Allah, tidak ada ketakutan. Kita akan berani di dalam menghadapi
penghukuman, penghakiman, karena kita tahu bahwa kita dikasihi. Dan saudara, begitu juga kalau kita mengasihi seseorang, tidak ada curiga di situ. Ya, tidak ada curiga di situ. Seringkali kita curiga, ya curiga sama orang, berpikiran negatif, berpikiran buruk terhadap orang lain dan takut. Karena apa? Karena tidak ada kasih. Ya. Dan kasih itu mengalahkan ketakutan. Dan yang terakhir itu adalah kita melihat di dalam ayat 20, ayat 29, ayat 19. Jika kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi mengapa kita harus hidup saling mengasihi? Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang dilihatnya. Omong kosong kita bilang kita mengasihi Tuhan, tetapi kita punya musuh, hati kita jahat terhadap saudara-saudara kita. Kita mempunyai dua wajah. Wajah di depan kelihatannya bagus, tapi di belakang kita ini busuk, saudara. Benar. Dan ini betul-betul tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab itu kalau kita bilang kita mengasihi, tetapi kita membenci saudara yang kita lihat, itu sama dengan pendusta. Dan perintah ini kita terima, dan dia barang siapa mengasihi, ia harus mengasihi saudaranya. Dan kita melihat, saudara, Alkitab juga tegas mengatakan bahwa membenci itu sama dengan membunuh. Kita lihat itu di dalam ayat yang ke-11 dari ayat yang pasal yang ketiga dari 1 Yohanes. Sebab inilah berita yang telah kami dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuh? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Sebab orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kita bukan hanya pendusta, tetapi kita juga adalah seorang pembunuh. Jika saudara membenci seseorang, saudara tidak akan melihat kebaikan orang itu. Mungkin ada 1000 kebaikannya, tetapi satu yang saudara nggak suka, itu yang saudara lihat. Dan akhirnya saudara membunuh, sama juga kita membunuh karakter orang itu. Kita jelek-jelekkan orang itu. Kita ngomongin orang itu di belakang kita. Sehingga ada banyak orang akhirnya turut membenci orang itu. Kita membawa roh kebencian. Kita mentransfer roh kebencian kepada teman-teman kita. Sehingga orang itu yang sama sekali tidak ada hubungan dengan orang itu, tiba-tiba kemudian menjadi memusuhi orang itu. Saudara, kita sudah membunuh karakternya. Dan 2 minggu lalu, ya terakhir 2 minggu lalu, saya kami ada Konas Jaringan Doa Nasional, ya. Jadi ada pembicara bilang, siapa yang di sini kalau ada sesuatu yang tidak enak, ada hubungan yang nggak enak dengan saudara, dengan teman saudara ataupun sahabat saudara yang tadinya hubungan baik tiba-tiba tidak menjadi baik, peluk dia pada saat ini. Kebetulan saudara, saya ada di belakang dari saya, teman saya dulu akrab banget, benar-benar akrab, tiba-tiba menjadi renggang dan nggak tahu sebabnya apa gitu loh. Jadi saya peluk dia dan dia peluk saya. Kemudian dia bilang gini, Ibu Suryani, dulu kita saling sayang ya. Tetapi kenapa kok tiba kita jadi renggang dan nggak bersahabat lagi seperti dulu? Saya bilang saya nggak tahu. Akhirnya ayo kita duduk. Duduk, saya bilang. Ibu duduk, saya duduk. Jadi kita berhadapan. Saya bilang, salah saya apa Ibu? Iya, saya juga nggak tahu. Ya salah Ibu tuh apa ya katanya.
Salah ibu, saya apa Bu? Iya, saya juga nggak tahu. Kok tiba-tiba renggang katanya. Akhirnya dikorek. Ternyata saudara, ada orang ketiga, ada orang yang ketiga, ada orang yang ketiga cerita tentang saya, jelek-jelekin saya, dan dia marah, tapi tidak konfirmasi kepada saya. Padahal dia saya suka nginep di rumah dia. Kalau ada apa, ibu datang dong, gitu ya. Nginep di rumahnya, ngobrol sampai pagi, gitu. Tiba-tiba renggang. Saya telepon nggak mau diangkat. Saya chat nggak dibalas. Saya jadi bingung kenapa. Ternyata kemarin puji Tuhan terbongkar. Siapa yang ngomongin nggak usahlah, katanya, nanti ibu sakit hati sama orang. Kenapa saya bilang kenapa ibu nggak konfirmasi sama saya dan cek apakah benar apa enggak, kok tiba-tiba itulah Bu, katanya. Akhirnya kami saling maafkan saya bilang gitu. Bilang, maafkan ya Bu, saya dengar perkataan orang. Nah ini orang ketiga. Nah ini jadi saudara, kita perlu juga cek and recheck. Dan seringkali orang yang membenci seseorang bisa membunuh, termasuk membunuh seperti itu. Dia jelek-jelekan orang dan akhirnya orang yang tadinya baik dan akhirnya putus. Dan saya juga punya dulu terakhir kesaksian bagaimana dulu orang membantu saya untuk membantu anak-anak asuh untuk sekolah mereka. Tiba-tiba sponsor itu diputuskan begitu saja tanpa konfirmasi kepada saya. Kenapa? Karena ada orang yang ketiga juga jelek-jelekin. Dan akhirnya tanpa konfirmasi kepada saya, tanpa bilang sama saya, dan akhirnya saudara, ya seperti itu. Jadi hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang pembawa kebencian. Ya, ingat, orang yang hatinya penuh dengan kebencian, dia akan menyebarkan kebencian. Sebab itulah firman Tuhan katakan, seorang pembenci saudaranya sama dengan seorang pembunuh. Hari ini kita akan belajar, nanti Senin depan kita akan lanjut ya, saudara, mengenai kasih. Karena ada banyak sekali hal-hal yang akan kita kupas mengenai kasih ini. Satu lagi yang kita perlu ketahui bahwa ingat, kasih Allah sudah ada di dalam hati kita. Sebagai orang yang kita lihat mengenal Allah, yang sudah memiliki hubungan dengan Allah, kasih Allah sudah dicurahkan ke dalam hati kita. Nah, apa yang membuat kita kehilangan kasih? Dosa. Ketika kita berdosa, ketika kita membiarkan hati kita tidak beres, kasih itu bisa hilang daripada kita. Sebab itu kita terus meminta, hiduplah di dalam kasih. Dan terakhir sebagai ayat yang benar-benar untuk kita tahu, di dalam ayat yang ke-16, kita telah mengenal Allah dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Sekali lagi, kita telah mengenal Allah dan percaya kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Sekali lagi, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih. Perhatikan, barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah. Jadi ternyata kalau kita tidak hidup dalam kasih, kita tidak berada dalam Allah. Berada dalam apa? Iblis. Karakter apa yang kita aplikasikan ketika tidak berada dalam kasih itu? Karakter iblis, saudara. Membenci, berdusta. Nah, itu adalah karakter iblis. Tapi ketika kita terus berada dalam Dia, berada dalam kasih, dan di sini dikatakan bahwa Allah berada di dalam kita. Jadi Allah berada di dalam kita. Inilah kebenaran firman Tuhan. Mengapa kita mengasihi? Karena kasih Allah itu berasal dari Allah. Mengapa kita mengasihi? Karena kita sudah lahir dari Allah. Mengapa kita hidup dalam kasih? Karena kita mengenal Allah, dan karena Allah itu adalah kasih. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Tuhan, terima kasih karena lewat Roh-Mu Engkau sudah mencurahkan kasih-Mu ke dalam hati kami. Dan buah daripada Roh Kudus dalam hidup kami itu, yang pertama itu adalah kasih. Tuhan, kami mengakui ini sulit, memang sulit untuk kami bisa mengasihi.
Tetapi itu bukan berarti itu tidak bisa. Karena Roh Kudus sendiri yang mengasihi lewat kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kalau ada di antara kami pada pagi ini yang ada kebencian, yang tidak enak satu dengan yang lain, dan mulai saling menjelekkan satu dengan yang lain, menggosip satu dengan yang lain, Tuhan ampuni kami, sucikan kami ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Kami mau bawa hubungan-hubungan yang konflik, hubungan-hubungan yang pecah, yang tadinya bagus Tuhan. Oleh karena pekerjaan iblis jadi retak Tuhan, kami mau supaya dipulihkan kembali Tuhan. Dipulihkan dan saling memaafkan satu sama lain. Karena Engkau mengampuni kami, Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan mau juga kami saling mengampuni. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini terus bekerja dalam setiap hati kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Suryani. Pesan Tuhan yang sangat luar biasa. Saya percaya bagi kita semua, setiap kita ya mau menerima kebenaran firman ini. Tadi dikatakan, apakah ada kebencian di dalam hidup kita sehingga kita menjadi provokator ya. Kita mau membuat orang juga membenci orang tersebut. Saya teringat ada kata-kata seseorang, apabila perlu biar saya panaskan aja dia, biar saya komporin, katanya komporin dia, katanya gitu. Wow, itu luar biasa. Itu datangnya dari si jahat. Jangan kita melakukan. Tadi Ibu Suryani sudah memberikan poin-poinnya. Kasih itu karena Allah itu adalah kasih. Kita ini adalah anak-anak Allah, jadi kita harus memiliki kasih tadi ya. Begitu banyak poin-poinnya. Apabila perlu nanti Bapak Ibu dengar ulang videonya, catat kembali sebab ini penting sekali buat kita. Ini adalah sumber kehidupan buat kita apabila kita menjaga kasih itu di dalam kehidupan kita ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mendengarkan pujian yang kedua, dikatakan kasih dari surga oleh Ibu Murni Brandes. Dipersilakan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari
tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Amin. Ibu Eni lupa unmute, Bu. Maaf ya, terima kasih Bu. Maaf ya, saya saking semangat sekali. Baik, puji nama Tuhan. Hari ini kita luar biasa ya. Saya waktu menyanyikan lagi tadi lagu itu, mengalir di tempat tinggi. Nah, kalau kita meminta kepada Tuhan mengalir, kita harus menjaga kehidupan kita dulu. Saya teringat Bu Suryani, firman Tuhan di dalam Matius 5 ya, benar ayat 8, yang berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Allah. Itu benar ya Bu Suryani ya? Saya taunya itu Matius 5 ayat 8 kalau nggak salah. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Nah, kalau kita mau melihat Allah, kita mau melihat kuasanya, kita mau melihat kasih-Nya menyertai kita, mari kita menjaga hati kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri, saya mau mengumumkan dulu terlebih dahulu bahwa kita akan ada doa syafaat ya setiap hari Senin dan hari Sabtu. Puji nama Tuhan, hari ini saya menggerakkan tim yang tidak biasa, yang dapat berdoa. Ibu Kartika dan Ibu Murni akan berpartisipasi di dalam doa syafaat hari ini dengan ada Pak Aras tentunya, dan saya sendiri saya akan membatalkan pertemuan saya dengan pendeta yang saya akan buat schedule-nya, dan kita akan berdoa dulu setelah acara ini ya. Dan Bapak Ibu yang terkasih, saya minta kalau memang ada beban doa yang ingin didoakan, jangan sungkan-sungkan untuk memberitahukan kepada kami. Kalau kami tidak bisa mendoakan di hari Senin dan hari Sabtu, kalau itu penting, kapan saja kami akan bergerak untuk membantu menopang di dalam doa ya. Baik, sebelum kita selesai, saya akan tutup dalam doa renungan pagi kita hari ini, dan setelah itu saya akan minta kepada Ibu Suryani untuk memberikan kita berkat. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Yesus kami bersyukur renungan pagi kami ini, hari ini Bapa, Engkau berbicara kepada kami masing-masing melalui firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-21. Bapa, kami mengenal bahwa Engkau adalah Allah yang kasih. Sumber kasih itu adalah dari Engkau ya Bapa. Dan Bapa, Engkau menginginkan kami ya Bapa untuk dapat mengasihi sesama kami. Kami tidak boleh menyimpan kepahitan ya Bapa. Kami tidak boleh mencelakakan orang lain dengan menaburkan hal-hal yang tidak benar. Kami tidak mau menjadi manusia toksik ya Bapa. Bahkan ajar kami Tuhan untuk menyaring setiap
perkataan orang. Bapa, manusia lahir bukan pintar dari awal, tetapi manusia itu pintar karena hikmat yang dari surga. Bapa, kami meminta hikmat yang dari surga datang kepada kami, memenuhi kami, agar kami bisa mendeteksi pembicaraan orang supaya kami tidak jatuh untuk dosa ya Bapak. Dan kami juga tidak mau Tuhan, mau memprovokasikan orang Tuhan untuk membenci orang lain. Biarlah Bapa kami adanya hidup penuh damai, sehingga kasih yang dari Engkau Bapa kami bisa tularkan itu kepada orang lain. Kami adalah anak-anak-Mu dan kami wajib Tuhan untuk menyalurkan kasih itu, karena kami adalah anak-anak Allah. Bapa Surgawi, berkati Ibu Suryani yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai dia lebih heran, lebih ajaib ya Bapa, pergumulan-pergumulannya, pelayanan-pelayanannya, beban doa yang dia miliki yang tidak ada orang tahu Bapa, tapi Engkau maha tahu, Engkau maha mengerti. Bapa, hamba berdoa juga untuk keuangan beliau Tuhan, biarlah Engkau cukupkan segala kebutuhannya menurut kekayaan-Mu ya Bapa, dan Engkau tidak pernah berhutang. Bagaimana selama ini dia bersaksi Bapa, bahwa penyertaan Tuhan selalu ada di dalam hidupnya. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami siap menerima berkat dari surga di dalam nama Yesus. Dipersilakan Bu. Ya, mari kita satu dalam hati kita dan menerima berkat. Damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita terima itu hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bu Suryani. Baik teman-teman yang ada di Zoom, partisipan ada 28 orang hari ini, kita penuh dan ramai sekali. Saya mengucapkan selamat beraktivitas buat Bapak Ibu yang ada di Indonesia, dan buat yang teman-teman yang ada di Eropa, selamat beristirahat, dan saya juga sebentar lagi juga akan beristirahat. Baik Bapak Ibu, besok kita akan bertemu di dalam renungan pagi jam yang sama waktu Indonesia, jam 5.30, yang akan dipimpin oleh Pendeta Daniel Palungan. Temanya adalah doa Paulus part pertama. Pastikan Anda mendengarkan renungan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.